Itu bahasa Inggrisnya. Betul gitu spellingnya? Coba tolong. Tambah T lagi belakang. Jadi lupa sendiri saya. Oke. Nah, orangnya disebut kreator. Karena saudara dan saya sebagai manusia anaknya sang kreator, maka kita kreatif. Tahu kata ini? Binatang itu bukan anak Tuhan, maka itu mereka tidak kreatif. Apa kreatif itu? Lahirlah kreativitas. Tahu kata kreativitas? Artinya bisa memodifikasi, membuat model ini berubah itu. Nah, binatang tidak punya kreativitas. Kalau binatang punya kreativitas, berarti ada babi pakai celana, sapi pakai rok, karena kreatif. Lalu ada bebek berenang gaya punggung, gaya dada. Wih, keren sekali bebek karena kreatif. Tidak ada. Binatang tidak bisa kreatif. Mereka ya begitu sejak lahir. Ngerti contoh ini saudara? Nah, yang paling dahsyat 3D dari ini, yang bisa tertawa itu hanya Tuhan dan manusia. Binatang tidak pernah bisa tertawa. Setan juga tidak pernah bisa tertawa. Ini yang luar biasa. Karena kita punya roh, katakan amin. Ayo, siapa baru percaya hari ini kalau binatang nggak bisa tertawa? Mereka bisa senang. Contohnya, anjing. Kalau dia tahu kita sayang dia, begitu berapa hari dia nggak ketemu kita, terus kita pulang, dia senang nggak? Senang, lompat-lompat. Tapi nggak mungkin ada anjing, woi lari kita nanti. Betul? Jadi binatang itu nggak bisa tertawa. Burung beo bisa menirukan orang tertawa, tetapi dia tidak tertawa. Ayo, siapa masih percaya binatang bisa tertawa? Beritahukan binatang apa itu? Ayo. Cepat. Ada bisa tertawa ya binatang apa? Cepat. Betul? Apa? Beo loh. Nirukan orang tertawa. Lebih-lebih lagi. Sebelum orang tertawa harus senyum dulu. Bagaimana beo bisa senyum? Paruhnya keras begitu. Masa ada beo? Lari juga kita ketakutan nanti. Enggak. Beo menirukan orang tertawa. Tapi dia enggak tertawa. Kenapa saudara? Dengarkan ini. Tertawa itu karena penebusan dan pengampunan dosa. Karena kita dibebaskan, itu hanya manusia yang punya roh ini tadi. Mengerti? Jadi manusia ini punya dua macam kehidupan. Kehidupan jasmani karena kita punya darah, seperti binatang juga hidup. Tapi kita punya hidup roh. Nah, pelayanan kita harus menyentuh dua macam kehidupan ini. Kebanyakan gereja hanya menyentuh hidup yang jasmani, yang sekedar sehari-hari, pokoknya bisa makan, bisa beli pakaian, bisa kawin, bisa segala macam. Itu cuma hidup yang sementara. Itu hidup yang bisa mati. Nah, kita harus menyentuh hidup yang tidak bisa mati, yaitu roh. Maka itu kalau pelayanan kita tidak lengkap, hanya roh saja atau jiwa saja, orang yang kita layani nggak akan jadi seperti Yesus. Saya akan lari terus sekarang. Pada bagian yang 3B tadi, bahwa manusia punya memori, bisa tahu siapa mamanya, siapa bapaknya, siapa omnya, siapa papa mantunya, siapa kemenakannya. Nah, ini yang harus kita teliti. Saya mau beri contoh begini. Kalau saudara orang Senakin, saudara punya seekor bebek. Begitu dia mengerami, tahu bebek itik? Asalnya bilang apa bebek? Bebek juga? Sama bebek. Begitu dia netaskan telurnya cuma satu, yang lain nggak jadi. Tapi begitu bebek ini netas, ternyata induknya mati. Nah, di sekitar rumah kita tidak ada orang punya bebek, tapi semua punya ayam. Nah, sejak bebek ini netas jadi bebek, dia itu nggak pernah ketemu bebek lain. Dia cuma ketemu ratusan ekor ayam, tiap hari kumpul ayam. Saya mau tanya, dia berkelakuan seperti ayam atau tetap bebek? Ayo, berkelakuan seperti ayam tetap bebek? Oke, ada yang jawab ayam. Ini jujur. Saudara, saya sebutkan lagi. Kalau saudara punya seekor anjing, begitu melahirkan, anaknya cuma satu ekor, terus induknya mati. Nah, di sekitar daerah ini nggak ada orang punya anjing, tapi orang pelihara babi semuanya. Nah, sejak si anjing ini lahir, dia nggak pernah ketemu anjing-anjing lain. Dia tiap hari kumpul babi di mana kumpul babi. Saya tanya lagi,
Dia jadi seperti babi atau tetap anjing? Coba jawab. Ayo. Tadi yang bebek jawab seperti ayam, coba mikir sekarang. Ayo, mikir. Cepat jawab. Maksud saya begini. Jadi binatang itu bisa terpengaruh nggak seperti jadi binatang lain? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Apa saudara pernah melihat ada seekor binatang yang nggak pernah ketemu binatang sejenis, lalu kumpul binatang lain dia jadi berubah seperti itu? Tidak ada. Anak ayam kumpulkan bebek, nggak akan dia bisa berenang. Bebek kumpulkan ayam, nggak usah ketemu bebek lain, dia nggak akan bisa mengais seperti ayam. Binatang itu tidak terpengaruh oleh siapa yang ada di sekitarnya. Pikir baik-baik, ya atau tidak kalau begitu? Nah, ngerti sekarang? Nah, ini dia. Manusia, saya contoh. Ini kalau senakin daya apa ya? Daya apa nama sini suku? Mukit, lalu apa lagi? Tengayan. Ya mukit aja, gampang mukit, susah nama itu. Oke. Oh, itu menyukit. Jadi ini yang sini mukit. Oke, mukit. Dengarkan. Kalau ada orang mukit kawin dengan orang mukit asli itu mukit, lalu mereka pindah ke Amerika. Tidak ada, mereka tidak kumpul orang Indonesia, mereka nggak kumpul Dayak Ahe, Dayak Menyukit, Dayak yang lain. Pokoknya hidup sendiri suami istri orang mukit, tidak ketemu orang Indonesia, nggak ketemu orang Dayak yang lain. Jadi mereka kumpul orang Amerika. Kalau mereka punya anak, apakah anak mereka otomatis berbahasa Indonesia, berbahasa mukit, atau berbahasa Inggris? Ayo coba jawab. Berbahasa apa yuk? Jauh dari mukit, jauh dari Indonesia, nggak ketemu orang-orang lain. Berarti anak-anaknya bagaimana? Berbahasa Inggris. Anak-anaknya nggak bisa berbahasa mukit atau berbahasa Indonesia, karena nggak ada orang mukit, nggak ada orang Indonesia sejak mereka lahir sampai mereka besar. Lah, ibu bapaknya pun karena lingkungannya orang berbahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Betul begitu? Anak mereka tidak akan tahu adat mukit. Anak-anak mereka nggak akan tahu adat budaya Indonesia karena sejak lahir di Amerika. Nah, kalau mereka waktu pindah dari Senakin ke Amerika bawa anjingnya, ya kenapa ketawa? Apakah sampai Amerika anjingnya gonggong bahasa Inggris? Cepat jawab. Apa? Anjingnya kenapa? Ayo, anjingnya bagaimana? Anjing, mau berubah bagaimana lagi, tetap anjing. Tetap makan tulang juga, tetap makan yang itu anjing. Mengerti contoh ini? Nah, apa artinya? Begini. Berarti manusia itu mengadaptasi, mengambil, menyerap apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini yang membentuk karakter, sifat, kelakuan. Maka itu mengapa kalau ada orang punya 3, 4, 5 anak, kalau satu nggak bisa ditetapkan. Saya mau tanya begini, kalau ada satu keluarga, papa satu, mama satu, punya anak lebih dari 3, apakah sifat anak ini sama semua atau beda-beda? Coba jawab, beda-beda atau sama semua? Beda. Ini perlu kita pikirkan sebagai hamba Tuhan. Papanya satu, mamanya satu, anaknya kenapa beda-beda sifatnya? Nah, saudara, inilah kesulitan terbesar kita dalam pelayanan. Menghadapi karakter orang yang berbeda-beda. Bahkan berapa kali kita sendiri menemukan kesulitan untuk kita mengendalikan, menguasai emosi kita, ya atau tidak? Nah, mari kita belajar ini. Ini namanya anatomi jiwa manusia. Jadi kalau kita melayani jemaat, melayani murid-murid karena kita guru, kita tahu yang satu ini kenapa, yang ini kenapa, yang itu kenapa. Kalau kita pakai cara firman ini. Nah, Tuhan Yesus dalam pelayanan hanya kepada 12 murid itu saja dia menggunakan cara berbeda-beda. Menghadapi Petrus, dia nggak samakan dengan menghadapi Thomas. Menghadapi Yudas, dia nggak sama dengan menghadapi Petrus. Betul begitu? Lihat cara dia mengajar. Mengapa
Sebab karakter orang itu beda-beda.